Namaku Dita. Umurku 16 tahun, masih sekolah kelas 2 SMA. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Kalimantan Tengah, di daerah yang masih dikelilingi hutan lebat. Sinyal susah, listrik pun kadang nyala, kadang mati. Tapi, ya, aku udah biasa. Dari Castle, aku tinggal di sini, bareng ayah dan ibu. Tapi sejak ayah kerja di luar kota, sebagai penebang kayu, dan harus tinggal di kamp perusahaan, aku cuma tinggal berdua sama ibu di rumah. Meski sepi, tapi aku nyaman-nyaman aja selama ada ibu. Ibu tuh orangnya sabar, penyayang, dan rajin banget. Dia juga sering bantu warga sekitar. Apalagi soal pengobatan tradisional. Banyak orang datang ke rumah buat minta ramuan atau daun-daunan dari hutan. Sampai suatu hari, sekitar 2 minggu yang lalu, tetangga kami, Pak Warno, datang pagi-pagi ke rumah. Dia bilang istrinya, Bu Sulastri, tiba-tiba sakit keras, badannya panas tinggi, tapi anehnya nggak demam biasa. Waktu dibawa ke puskesmas pun katanya normal. Nah, ibu langsung sigap. Dia bilang mungkin itu masuk angin dalam, dan dia perlu ambil daun khusus dari dalam hutan. Aku sih udah sering lihat ibu keluar masuk hutan. Biasanya cuma 2-3 jam juga udah balik. Paling lama ya sore juga udah di rumah. Tapi hari itu sampai maghrib, ibu belum pulang juga. Awalnya aku tenang, mungkin dia ketemu kenalan dan ngobrol. Tapi begitu hari mulai gelap, perasaan aku mulai gak enak. Aku nungguin sambil duduk di teras. Mataku terus ngarah ke jalan setapak dari arah hutan. Jam 8 malam, aku udah mulai panik. Aku nyalain lampu Petromax dan nekat jalan ke rumah Bu Warti, tetangga paling dekat rumahku. Setelah aku cerita, dia langsung ajak beberapa warga buat bantu cari. Kami nyusurin pinggiran hutan, teriak-teriak manggil nama ibu, tapi gak ada jawaban. Hutan malam itu terasa beda, sunyi, tapi berat. Bahkan suara jangkrik pun kayak pelan banget. Jam 10 malam, pencarian dihentikan karena kabut mulai turun dan lampu senter udah banyak yang redup. Aku akhirnya pulang dengan hati campur aduk. Gimana kalau ibu nyasar? Gimana kalau dia kenopo-kenopa di dalam sana? Aku gak bisa tidur malam itu. Setiap kali dengar suara dari luar, aku langsung bangun dan lari ke jendela. Tapi gak ada apa-apa, cuma angin dan bunyi dedaunan. Besoknya, pagi-pagi warga lanjut nyari lagi. Bahkan sampai masuk ke dalam hutan agak jauh, tapi hasilnya tetap nihil. Ibu seperti hilang di telan bumi. Hari kedua, harapan aku mulai menipis. Aku bahkan sempat nangis sendirian di dapur, sambil lihat sendok dan piring yang masih ada bekas sarapan terakhir ibu. Aku ngerasa kosong banget. Rumah yang biasanya hangat jadi sepi dan dingin. Hari ketiga, sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara ketukan pelan di pintu depan. Awalnya aku pikir itu halusinasiku karena belum tidur juga, tapi ketukannya makin jelas dan disusul suara lembut yang gak asing. Dita, bukain pintu, ini ibu. Waktu aku dengar suara itu, aku langsung merinding. Badanku mendadak dingin. Tapi itu suara ibu, benar-benar suara ibu. Aku pelan-pelan turun dari tempat tidur, ngintip dari balik jendela, dan benar, di depan rumah ada sosok berdiri. Aku nggak bisa lihat jelas mukanya karena cahaya remang, tapi dia senyum, berdiri aja di situ, diam sambil nunduk sedikit. Aku buka pintu pelan-pelan, dan dia langsung jalan masuk. Aku nyalain lampu ruang tamu, dan ya, itu ibu. Bajunya kotor, lusuh banget, rambutnya acak-acakan, ada daun kering nempel di bahunya. Tapi mukanya nggak luka, cuma tatapannya kosong, kayak orang habis mimpi panjang, tapi belum sadar. Dia duduk di dapur tanpa banyak ngomong, cuma bilang, "Buatin air hangat ya, Ta." Aku langsung buru-buru bikin air. Masih bingung
dan setengah shock. Tapi pas aku kasih air itu, tangannya dingin banget, kayak es batu. Waktu aku sentuh, ibu cuma ngelirik sekilas, terus senyum kecil. Tapi senyumnya aneh. Bukan senyum hangat kayak biasanya. Senyumnya tipis, datar, kayak senyum orang asing. Aku ajak dia ngobrol pelan. Tanya dia kemana aja selama 3 hari. Tapi dia jawabnya ngambang. Katanya, ibu cuma jalan-jalan sebentar dan langsung minta istirahat. Malam itu, dia tidur di kamarnya seperti biasa. Tapi, aku gak bisa tidur. Rasa syukur karena ibu balik pelen-pelen berubah jadi rasa takut yang gak bisa aku jelasin. Dari malam itu, aku mulai ngerasa ada yang gak beres. Ibu kelihatan kayak ibu, tapi bukan ibu. Dia lebih pendiam, gerakannya kaku. Kadang aku lihat, dia duduk di kursi dapur, cuma melamun, sambil mainin rambutnya. Kadang dia berdiri lama di depan jendela, ngeliatin hutan yang gelap, padahal gak ada apa-apa di luar. Dan yang paling bikin aku gemetar, malam-malam aku mulai dengar suara ketawa kecil dari kamarnya. Suara perempuan, pelan banget, kayak cekikikan. Tapi aku tahu betul, itu bukan cara ibu ketawa. Sudah beberapa hari sejak ibu pulang ke rumah, tapi aku masih ngerasa ada yang aneh. Wajahnya memang wajah ibu, suaranya juga sama, tapi caranya jalan, cara dia bicara, bahkan caranya mandangin aku, semuanya beda. Awalnya aku pikir itu cuma perasaanku aja. Mungkin karena trauma sempat kehilangan ibu selama 3 hari. Tapi makin lama aku perhatiin, makin jelas kalau memang ada sesuatu yang berubah dari ibu. Setiap malam, aku mulai dengar suara aneh dari kamarnya. Suaranya pelan, kayak bisikan, kadang-kadang kayak ketawa kecil. Tapi bukan ketawa biasa, nadanya tinggi, nyaring, dan makin malam makin jelas. Awalnya, aku masih nekat mikir itu cuma mimpi, tapi waktu aku coba nguping, suara itu benar-benar ada. Malam ketiga setelah ibu pulang, aku bangun jam 2 pagi karena haus. Waktu aku keluar dari kamar dan lewat depan kamarnya, aku dengar suara cek, 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 kayak orang lagi naik rambut, tapi cepat banget. Nggak kayak ibu biasanya nyisir pelan. Ini cepet dan kasar, kayak narik rambut. Aku jalan pelan ke depan pintu kamarnya yang agak terbuka sedikit. Cahaya remang dari lampu gantung dapur masuk ke dalam. Aku ngintip pelan dan aku langsung merinding. Di pojok kamar, duduk menghadap tembok, ada sosok ibu lagi nyisir rambut. Tapi anehnya, rambutnya kayak lebih panjang dari biasanya, nyaris menyentuh lantai. Sisir yang dipakai juga kelihatan patah, dan setiap kali ditarik, banyak rambut yang nyangkut dan rontok. Tapi dia terus nyisir, sambil sesekali nunduk, seolah lagi bisik-bisik sama sesuatu yang gak kelihatan. Aku mau manggil, tapi lidahku keluh. Aku cuma bisa berdiri diam. Akhirnya aku paksain ngomong, "Bu, ibu belum tidur." Dia diam, gak jawab, gak noleh. Tapi tiba-tiba aku dengar suara dari arah belakangku. Tepat di lorong belakang dapur, "Ibu di sini tak?" Darahku langsung dingin. Aku nengok, gak ada siapa-siapa, tapi suaranya jelas banget, bukan suara tetangga. Dan itu bukan suara dari TV atau radio, karena semuanya udah mati. Aku balik badan, lihat ke kamar lagi, tapi sekarang kamar kosong. Gak ada siapa-siapa, gak ada ibu, gak ada sosok yang tadi duduk di pojok. Aku langsung lari masuk ke kamar, ngunci pintu, dan narik selimut sampai kepala. Malam itu aku tidur sambil lampu nyala terang. Tangan gemeteran, keringat dingin bercucuran. Aku gak ngerti apa yang barusan aku lihat. Tapi yang pasti, itu bukan mimpi. Besok paginya, aku gak tahan lagi. Waktu ibu lagi pergi ke sumur belakang, buat cuci baju, aku langsung jalan cepat ke rumah Puarti. Beliau udah tua, udah kayak nenek sendiri buatku.
Dari kecil aku sering main di rumahnya. Aku cerita semuanya. Dari awal sampai kejadian semalam. Waktu aku selesai ngomong, Bu Arti, enggak. Langsung jawab, dia cuma diem. Matanya menatap kosong ke lantai. Tangannya gemetar pelan. Dit, katanya akhirnya. Pelan banget. Kamu harus siap nerima kenyataan. Karena bisa jadi yang kamu lihat itu bukan ibumu. Kadang, yang balik dari hutan itu bukan orang, tapi penunggu hutan yang menyamar. Aku langsung merinding. Jantungku berdebar kencang. Maksudnya, kuntilanak, Bu? Bu Warti masih diam, lalu mengangguk pelan. Penunggu hutan itu suka sama manusia. Kadang dia cuma ganggu, tapi kadang dia suka ambil bentuk orang yang hilang di hutan. Dia nyamar, masuk ke rumah, tinggal sama kita. Tapi lama-lama, dia bakal tunjukin wajah aslinya. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokanku kering, otakku muter-muter. Mikirin kejadian selama 3 hari ini. Semua mulai masuk akal. Cara ibu duduk diam di dapur berjam-jam. Cara dia melamun sambil nyentuh rambutnya sendiri. Bahkan aroma badannya yang aneh, kayak campuran bau tanah basah dan bunga busuk. Itu bukan aroma yang biasa aku cium dari ibu. Bu Warti ngeluarin sebungkus kecil garam dan tali hitam dari dalam lemari tua. Dia bilang, letakin ini di depan pintu kamarnya. Jangan ngomong apa-apa dulu. Kalau dia marah, kamu kabur ke rumahku. Jangan balik sebelum matahari terbit. Aku bawa semua itu pulang dengan tangan gemetar. Sepanjang jalan, aku terus lihat ke belakang. Takut kalau ada yang ngikutin. Sampai di rumah, ibu udah ada di dapur. Senyum tipis waktu aku masuk. Dari mana aja, Tak? Tanyanya. Aku gugup. Cuma jawab singkat. Main ke rumah Bu Warti. Dia gak ngomong apa-apa lagi. Cuma balik nyuci piring. Malam harinya, aku pelan-pelan naruh bungkusan itu di depan pintu kamarnya. Pas dia lagi di dalam. Begitu aku taruh, dari dalam kamar langsung kedengeran suara lirih. Suara napas berat, kayak orang marah. Lalu bunyi cakar di lantai, seperti kuku panjang digoresin ke ubin. Aku lari ke kamar, ngunci pintu. Dan malam itu, aku tidur sambil peluk bantal dan baca doa terus-terusan. Di luar kamar, aku dengar suara langkah kaki bolak-balik. Tapi anehnya, suaranya bukan satu orang. Seolah ada 2 atau 3 langkah bersamaan. Tapi semuanya berat dan pelan, kayak menyeret kaki. Dan sejak malam itu, aku tahu makhluk yang tinggal serumah denganku itu memang bukan ibu. Malam itu, aku benar-benar gak tahan lagi. Setiap hari rasanya makin jelas kalau sosok yang tinggal di rumah ini bukan ibu. Dari cara jalannya, sorot matanya, sampai aroma tubuhnya yang makin menyengat kayak bau tanah basah bercampur bunga busuk. Semuanya bikin aku yakin, tapi aku masih butuh bukti supaya aku gak dibilang halu atau cuma ketakutan berlebihan. Jadi aku ingat saran Bu Warti dulu. Katanya makhluk halus biasanya gak suka cermin. Wajah aslinya bakal kelihatan kalau dia ngeliat dirinya di cermin. Apalagi kalau cerminnya ditaruh di tempat terbuka. Aku pun cari cermin kecil bekas punya almarhum nenek yang dulu pernah dipakai buat ngusir makhluk halus waktu nenek sakit. Cerminnya masih kusam, tapi cukup buat mantulin bayangan. Malam itu, aku pura-pura nyiapin makan malam. Nasi, sayur bening, sambal, dan telur dadar, semuanya makanan kesukaan ibu. Aku pasang cermin kecil itu diam-diam di atas meja makan. Nyelip di antara piring dan sendok, posisinya pas menghadap ke tempat duduk ibu. Aku pengen lihat reaksinya. Waktu dia keluar dari kamar dan duduk seperti biasa, aku liatin dia lekat-lekat. Awalnya dia biasa aja, ambil sendok, lihat makanan. Tapi begitu matanya ngelirik ke arah cermin, dia langsung berhenti. Gerakannya kaku, mulutnya gak nutup, kayak lagi nahan sesuatu. Lalu tiba-tiba
Dia lempar cermin itu ke dinding. Cerminnya pecah berkeping-keping. Suara pecahannya keras banget, sampai bikin aku loncat dari kursi. Apa-apaan ini, Dita? Kau berani main-maini sama aku? Suara itu bukan suara ibu. Suaranya dalam, berat, dan serak banget, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh lendir. Matanya berubah drastis. Hitam semua, beneran. Nggak ada putihnya sama sekali. Mukanya pucat, dan rambutnya yang sebelumnya sebahu, sekarang jadi panjang banget. Turun sampai hampir menyentuh lantai. Dan rambut itu bergerak sendiri kayak dijentik angin. Padahal semua jendela tertutup. Aku langsung gemetar. Kaki lemas, air mata udah ngumpul di pelupuk mata. Sosok itu berdiri. Tubuhnya makin tinggi. Atau mungkin aku yang makin kecil. Karena ketakutan, aku mundur pelen-pelen ke pintu. Terus lari second keng-keng-kengnya keluar rumah sambil teriak. Aku lari ke rumah Bu Warti. Ketok pintunya sambil nangis dan ngos-ngosan. Untungnya Bu Warti belum tidur. Dia langsung tarik aku masuk. Tutup pintu rapat-rapat dan manggil suaminya buat bantu jagain rumah. Malam itu, aku tidur di rumah Bu Warti. Tapi jujur aja, aku nggak bisa benar-benar tidur. Kami semua duduk di ruang tengah, baca doa terus-terusan. Bu Warti juga hubungi Pak RT dan 2 orang tetua kampung yang dikenal bisa urus hal-hal gaib. Sekitar jam 3 pagi, mereka datang dan langsung ke rumahku. Aku nggak ikut karena Bu Warti minta aku tetap di rumahnya. Tapi aku bisa lihat dari jendela. Mereka masuk sambil bawa dupa dan air garam. Ada suara keras dari dalam rumah, kayak suara hewan yang ngorok. Lalu diikuti bau anyir yang sampai kecium keluar. Jam 5 pagi, mereka balik. Mukanya tegang. Pak RT cuma bilang pendek, sudah dibersihkan, tapi dia belum benar-benar pergi. Kalian tetap harus hati-hati. Aku langsung nanya, ibu saya, dia di mana? Mereka saling pandang. Dan akhirnya, salah satu dari mereka, Pak Leman, bilang, kami nemuin baju ibumu tergantung di pohon besar dekat hutan. Basah penuh, lumpur, dan baunya busuk. Aku nggak bisa berkata-kata. Kaki aku lemas. Rasanya seluruh tubuh berat. Tapi ada secercah harapan. Kalau bajunya ada, mungkin ibu masih hidup. Seminggu kemudian, harapan itu jadi kenyataan. Seorang pencari rotan nemuin seseorang tergeletak di pinggiran hutan dekat aliran sungai kecil. Kondisinya lemas, tubuhnya kotor penuh lumpur, dan nafasnya nyaris nggak ada. Tapi waktu dicek, itu ibu yang asli. Dia langsung dibawa ke puskesmas dan dirawat. Aku dan Bu Warti datang ke sana. Waktu ibu buka mata dan lihat aku, dia langsung nangis. Peluk aku erat-erat, meski masih lemah. Beberapa hari setelah sadar, Ibu Sarita, dia bilang terakhir yang dia ingat adalah waktu dia nemuin pohon tua di dalam hutan. Setelah itu, dia kayak dijemput sesuatu dan dibawa ke tempat gelap. Tempat itu lembab, sunyi, dan tiap hari dia cuma bisa dengar suara-suara, bisikan, dan ketawa aneh. Dia nggak bisa keluar, nggak bisa gerak, tapi tiap malam dia ngeliat bayangan dirinya masuk ke rumah, nayisi rambut, duduk di dapur, mandangin aku. Katanya, dia cuma bisa nangis karena dia tahu makhluk itu nyamar jadi dirinya dan tinggal di rumah kami. Sampai sekarang, aku nggak pernah lupa tatapan sosok yang menyamar jadi ibu. Tatapan kosong tapi licik, senyum manis tapi dingin. Dan tiap malam, sebelum tidur, aku selalu lihat ke wajah ibu yang sekarang tinggal lagi bersamaku. Buat pastiin, itu benar-benar ibu, bukan yang lain.